Damage Lunok, tapi healing dengan movement speednya ini yang sangat merugikan. Iya. Karena menurut gua Rafaela di sini utility-nya bukan dari healingnya. Kalau mau healing full, STS jawabannya. Waduh. Betul. Deras itu. Langsung ada clean yang di ban ya. Membuat dari hero Exor semakin tipis. Mau ambil jungle dulu atau mau ambil gold lane dulu? Jungle-nya sih gue penasaran. Karena Hirara mana nih Hirara? kalau iya Hirara nggak di ban juga. Hirara bisa loh di sini. Dia cuek banget sama Hirara. Keluar loh Hirara di sini. Kalaupun emang keluar, mereka bakal puas banget sih. Udah hero jungle-nya imun. Kalaupun emang lagi nggak imun, kita tinggal heal. Ada dua kemungkinan sih. Apa tuh kemungkinannya? Kemungkinan pertama nggak ada Hirara, bukan masuk slotnya mereka. Yang kedua, mereka prepare untuk mungkin sampai game ketiga. Ya konservatif ya. Iya. Dari segi draftnya sebenarnya juga nggak masalah sih untuk draft-draft kayak gitu. Tapi masalahnya adalah berarti jawaban lainnya selain Hirara tuh mereka mau ngeluarin apa? Karena balik lagi menurutku pribadi, jungle di sini yang enak adalah jungle DPS. Tapi dijawab dengan DPS lain terlebih dahulu dengan adanya Moskov. Ini DPS banget lagi. Dan bisa purify jangan lupa. Ya itu dia. Ini yang membuat dia lebih bisa sustain nanti untuk menghindari dari The Way of Dragon. Maka kalau misalnya ada tiba-tiba hadir Pakito di samping dia, jadi masih ada Spear of Misery juga. Tadi gue pikir kayaknya Mia oke, tapi enggak sih. Dia mau Moskov aja yang bisa ngejalanin lane jauh karena ini tipikal yang perang terus kan. Dari dari EVOS Icon. Jadi butuh yang emang kalau misalkan tiba-tiba team fight udah ada semua lengkap orangnya. Iya. Gitu kan. Itu Cuman dia. gue juga setuju sih dengan adanya Mia melihat adanya dua hero yang sangat menakutkan bagi Masken ini ya. Cho dan juga Pakito. Karena tiba-tiba adanya Power of the Moon Goddess yang keluar, itu bisa bikin dia sengaja punya pilihan. Valir dan juga Sora. Yes. Wow. Gue kira bakal Luoyi yang keluar, tapi Valir ini juga bisa menjadi salah satu power banget untuk mainin ke hero-hero close combat-nya. Karena otomatis dengan adanya Searing Torre, dengan adanya Burst Fireball juga yang dikeluarkan, itu bisa memberikan sisi power yang non-stop terhadap teman-teman dari EVOS Icon. Nah makanya mereka ngambilnya ke arah XP Hybrid di sini, bukan yang benar-benar full tank banget. Dengan Shifting Skies ke arah Heaven's Wrath, damage di early game-nya harusnya cukup untuk setidaknya bikin penyok dikit HP-nya. Ini sih benar-benar mancing purify banget, harus pakai purify banget dari Moskovnya atau bahkan Rafaelanya juga. Dan menarik adalah Valir ini menghindari beberapa pemain yang suka maju dan bisa bilang bisa dimakan sama Valir, tapi hadirnya Hanzo sumber kekuatan. Ya ini di sini. Thunderbolt. Di sini sih untuk Hanzo ya, berarti mereka mainnya punya power early yang bagus nih buat bisa invade, untuk bisa menangin River juga. Tapi at the very least late game powernya mereka juga nggak kurang. Karena mereka punya Hanzo yang kalau udah Thunderbolt stacking 60, biasanya tuh bisa gampang 60 Hanzo. Itu tuh sakit banget sekali hit. Dan biarkanlah untuk eksekutor jatuh ke tangan Moskov. Wah, ini bakal jadi seru sekali ya. Real. Dua tim papan atas di Indonesia. Terutama di Infinix MDLID Season 14 memberikan kita tontonan yang sangat-sangat epic. Tontonan yang sangat-sangat brilian untuk disaksikan. Dan Fluffy cuek. Dia tetap pakai Vengeance. Build Purify. different. Build different. Tapi hari dia untuk game kedua antara Onyx Prime melawan EVOS Icon. Dengan adanya Fluffy menggunakan Vengeance Uranus. Dia berkata, I got this. I got this. Saya bisa megangin Venzu. Saya bisa megangin damage output dari Franz-nya. Tidak akan ada damage yang masuk terlalu banyak kepada saya yang membuat saya harus tumbang. Kecuali kalau dari 2 menit awal udah kalah 1 ya. Wah, langsung aja ada Jet Kundo. Dan yang bakal coba untuk dikejar. Flicker terbuka. Waduh. Virgi benar-benar agresif. Ya itu belum ada Holy Healing juga soalnya ya dari Brian. Otomatis kayak ya udah nggak bisa begitu banyak kiting di depan sana, dan bahkan dimenangkan juga level tipis-tipis sama Kazuya. Harus agresif banget sih emang kayak gini Onyx Prime karena pegang ke arah Chow dan juga ke arah Valirnya. Tapi Virgi masih mencoba untuk mundur, masih stuck di level 1, masih belum ada Sunpo harusnya. Yap, belum keluar Sunpo-nya, tapi ngeliat dengan Exor ini langsung ngambilnya ke Master Assassin. Tapi Reina sih ini ya balik lagi ya mencuri temanya ya, langsung ngambil ke belakang sana. Tipikal season hunter tapi Virgi. Iya. Ya balik lagi ini kayaknya kalau untuk item masalahnya mungkin ya nggak bakalan secepat dengan adanya Bargain Hunter. Cuma di sini kayaknya emang dia melihat bahwa advantage level juga bisa membawakan damage juga. Wih, ini dia nih. 1v1 antara Venzu dan juga Exor. Venzu lagi diunggulkan dari segi experience-nya, tapi kalau misalnya lane-nya lagi jalan seperti itu nggak ada yang nolong,
Ini sih kayaknya malah jadi masalah nih untuk Fancy ya. Wah, tarik. Tapi dari tengah bakal ada masalah yang terjadi dengan ada Kensuke yang bakal coba untuk dimakan dengan Pinnacle Ninja. First blood untuk Reina. Oke, Snowball sudah mulai kelihatan potensinya dari Evo Icon walaupun tadi hampir aja ada Drian Wei yang terpick off ya. Dan melihat dengan adanya keagresifan seperti ini, Reina ini bisa nge-kiting Turtle lama banget dengan menggunakan Pinnacle Ninja dan Fluffy udah nungguin aja. Oh, udah mau habis ya bang? Bentar ya bang, Ionic Edge. Dapat. Tahan dulu tahan. Saya masih Aman di aja. Turtle ke 1. Dia bakal coba untuk direbutkan oleh kedua tim. Sudah ada Firji yang hadir, Fluffy di garis terdepan untuk menjadi garda. Vengeance yang sudah dibuka. Bahkan Reina hadir dengan Pinnacle Ninja. Kensuke lagi dan lagi tergigit dikunya sudah. Lenyap untuk kali kedua di tangan Reina. Iya. Dan bahkan dengan adanya Pinnacle Ninja tadi yang dibuka, otomatis ya Reina nggak bisa ngebuka lagi untuk sekarang. Waduh. Fluffy mencoba untuk mundur. Di Waduh. Holy Healing, di Regen SP pula untuk dirinya. Nggak bisa tumbang secepat itu. Itu kayak nemu adanya panah hijau ya di Brawl ya. Jalan dikit tiba-tiba langsung sehat lagi. Namun kita bisa ngeliat bahwa dari itemnya pun di sini untuk Fluffy item pertama ini langsung ngambil ke arah Dreadnought Armor. Jadi di sini emang menutup banyak banget physical damage yang dari awal udah kuat banget karena magicnya cuma Kazuki. Wah, lagi dan lagi ada Pinnacle Ninja tapi The Way of Dragon menghiasi barusan. Namun ternyata gagal dapetin ke arah Aleva. Virgi di garis terdepan. Franz bakal coba untuk dimakan. Reina siap dengan Pinnacle Ninja yang terus menyala namun hampir saja bisa dapat ke arah 2 player. Yap, kehabisan waktu ya dari Reina-nya. Jadi belum bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Cuman dengan 2 kill di awal kayak gini harusnya stackingan item juga udah lumayan oke sih. Apalagi ngelihat dengan bagaimana dia rajin banget untuk say hi ke jungle dari lawannya. Buset deh, kabur tuh. Ini Pinnacle Ninja Buat cabut. bahaya banget. Iya, kayak bisa eninat gampang banget gitu loh. Dan bahkan kita ngeliat juga kan kemarin Albert pakainya gimana. Iya. Jadi pengganggu di belakang. Tapi The Way of Dragon karena nggak ada Pinnacle Ninja lagi. Bakal coba untuk di follow up dengan Icon Strike juga. Tapi Reina selamat. Holy Healing dari Drian Wei membuat dia sehat walafiat kembali dan bisa survive. Sesuai kata Naruto, my friends are my power. Dengan Drian Wei yang tiba-tiba notice bahwa Reina di keadaan yang tidak baik-baik saja, dia langsung buru-buru ke arah bawah sana. Dan bahkan langsung mengeluarkan adanya Holy Healing untuk bisa nge-recover Reina. Dan akhirnya belum ada pick off yang terjadi kepada Onyx Prime hingga menit 4 ini. Mahal dan ekspensif, pergerakan ekspensif. Kacau. Gila sih itu. Iya, ini jadinya ngebuat Reina orang have ya. Orang hebat. 2-0 untuk sekarang ya. Walaupun belum ada assist sama sekali, tapi kayak pergerakan untuk culik-culik jungle-nya ini loh yang benar-benar enak banget. Dan item royalty dari Franz ini langsung ke arah Hunter Strike. Jadi ngebuat adanya power cooldown dan movement yang lebih oke lagi sih. Kayaknya untuk ngejar ke arah Reina juga. Tapi udah bagus sih inisiasi dari Virgi. Coba lagi masih bisa. Dicoba lagi, itu pembacaan permainan yang bagus sekali dari Virgi barusan. Namun untuk turtle kedua, Onyx Prime udah siap sedia nih dengan My Eyes on You. Tapi Reina hadir sekarang, gagal untuk dapetin ke arah retributionnya. Mundur dari Pinnacle Ninja. Wadaw. Tapi tiba-tiba terangkat angin bersama dengan adanya Wrath of Dryad dari Aleva untuk bisa menjaga dan mencoba untuk menyerang kembali The Way of Dragon. Membuat dari Franz begitu nikmat dapetin poin killnya barusan. Ada SOD yang melayang namun tidak dapat apa-apa. Pinnacle Ninja kembali dibuka, namun kali ini Franz yang hadir. Gagal dapetin siapa-siapa. Yap, dengan adanya satu pressure yang benar-benar gede banget. Bahkan tadi kita ngeliat bagaimana dari EVOS Icon ngebuka Pinnacle Ninja dengan niatan untuk ngambil ke arah turtle-nya. Namun ternyata out of nowhere udah ada yang megangin di belakang sana. Rick J dengan flickernya tiba-tiba ngebuka dengan adanya Stormbind. Dan Stormbind tersebutlah yang benar-benar bikin Reina lumayan panik. Ngebuat akhirnya nggak bisa adanya chance untuk melakukan counter setup. Tombanya bagus juga tuh, dapat 3 player tadi ya. Iya, dan untungnya dari Alevanya masih bisa react. Dengan buka Wrath of Dryad jadinya nggak ada engage tambahan. Gila sih itu. Perpaduan mahal lagi, expensive lagi. Expensive ini lagi. match expensive ini. Iya. Real ini. Mahal ini. Karena kalau misalkan kita ngeliat dari EVOS Icon juga mereka benar-benar masih mencari adanya power spike mereka dari 6 menit pertama ini ya. Karena oke mereka udah menangin laning. Tapi sama halnya dengan Onyx Prime biar bottom lane. Hey, di fireball. Wih, Knock Strike udah lumayan sakit ya dari Franz. Hampir bisa dapetin ke arah Aleva juga. Ya. Tapi sabar dulu, masih belum cukup. Pinnacle Ninja buat clear minion aja. Reina aman sentosa. Kita tutup dulu ya. Karena dari segi level sebenarnya dari Reina juga walaupun banyak nge-invade ke arah jungle,
Franz masih bisa menangin level loh. 1 level sekarang dibandingkan dengan adanya Reina. Sementara kalau misalkan kita lihat ke arah Alevanya sendiri, kalau misalkan kita Waduh, sakit banget. Drian. Drian weh. Ambil aja. Kena KO dari Franz. Tapi kali ini tampaknya Drian weh. Dia bakal coba untuk dari Onyx Prime nge-press terus. Cuman nggak ada. Udah flicker ke trigger ya tadi ya. Udah ada flicker dari trigger. Dan pada akhirnya untuk sekarang Turtle yang ketiga berarti diamankan langsung sama Onyx Prime. Ya perfect Turtle untuk sekarang. Pokoknya Sonyu dibuka. Kasih cicil demi cicilan. Ini yang harus dilakukan ini bahaya sih. Dua-duanya dari Forsaken, gold lane dan jungle mereka bisa ngelakuin speed push. Ya betul. Cuman kalau misalkan kita ngomongin masalah early power, Onyx Prime tuh masih lebih ada loh menurutku dengan adanya Chow dan juga Melissa kayak gini. Tapi Reina coba cari mangsa. Wah, bakal coba untuk membuka rumput selain dia tebel ya karena dari pakai Concussive Blast. Dia juga menjadi mata-mata loh buat gitu teman-teman ya. Open vision ya. Open vision juga dia. Otomatis karena dari Aleva itu sendiri ya ngelihat bagaimana dengan overpowernya Franz dengan 1 point kill aja tapi level 10. Langsung coba untuk mengajar ke Rai. Sorka di arah bottom lane. No, gagal rencana. Abort mission dari kedua player Onyx Prime, Rick J dan juga Franz langsung mundur memeluk outer turret. Wah, tapi Rick J langsung dapetin Kara Queen Swing dan Virgi akhirnya mendapatkan power untuk anti regainnya. Ini penting banget untuk menutup adanya power regen dari Drian Wei dan juga Fluffy yang memang benar-benar tebel banget tadi kan kita bisa lihat. Pinnacle Ninja lagi. Penzu? Way of Dragon, Pinnacle Ninjanya. Oke, masih bisa mundur dan anak-anak EVOS tuh tahu gitu loh. Tahu apa nih? Bayangannya harus dijaga. Iya, karena dengan posisi yang kalau misalkan digebukin di bagian depan sana ya, apalagi di commit dengan adanya The Way of Dragon, posisinya kalau misalkan Reina-nya tumbang, itu darahnya langsung bisa di-M banget. Outer turret menjadi pelukan bagi Reina untuk membuka dari Pinnacle Ninjanya. Ya walaupun memang nggak ngasih point kill, tapi presence-nya itu. Iya, bahkan untuk masalah presence ya, Onyx Prime ini dengan posisi 1/2 aja, dia leading di angka 2000 gold loh. Dan kelihatan bahwa dari itemnya, fokusnya Reina emang langsung ke arah Brute Force Breastplate dulu. Jadi di sini niatnya adalah untuk maksimalin cooldown dengan 20%, ngebuat Pinnacle Ninja aja gampang di spam, abis itu baru bikin ke arah Golden Staff. Cuman bedanya sama Franz di sini adalah 30% cooldown reduction sudah di tangan. Iya. Kenceng banget loh ini, tapi Kazuki dikejar. Buka War X dan Pinnacle Ninja yang coba untuk masuk. Kensuke yang bakal dituju, masih ada flicker. Masih selamat tapi ada Spear of Destruction seperti yang nggak mau masuk. Enggak. Exor, no. Agak serem ya, tapi setidaknya itu menjadi sebuah informasi juga bahwa oke, 1 orang berarti akan recall. Masih menang quantity dari segi lordnya. Pertanyaannya adalah apakah akan digas oleh Forsaken? Iya, itu kalau nggak ditolong sama Virgi, sama Penzu, gue yakin Exor langsung masuk ada-adanya tuh. Itu. Tapi Pinnacle Ninja di arah belakang coba untuk kasih pressure terus menerus. Penzu. Bahkan sekarang Go Away dibuka untuk melamarkan diri Penzunya. Fluffy coba untuk mundur, ada Holy Link, namun ternyata Riche gagal melanjutkan perjuangan, tapi lo didapatkan. Wrath of Dryad dihadirkan oleh Aleva juga. Lagi dan lagi Pinnacle Ninja mengusir segalanya, tapi Exor yang free hit. Dapetin point kill yang diinginkan oleh anak-anak Forsaken. Dan ini adalah salah satu sebuah pertunjukan dengan team fight yang benar-benar panjang banget. Forsaken nggak dapetin lordnya, tapi mereka masih bisa ngejalanin sebuah pick off. Dan masalah defense-nya seperti apa nih? Kazuki? Kazuki, hilang sudah Kensuki-nya sang mid laner, tapi Fluffy masih cukup strong. Dan kali ini dengan dari flicker Jet Gundo, Fluffy still alive. Fluffy tetap hidup lah Fluffy. Ya, ada dengan adanya movement boost seperti itulah yang akhirnya ngebuat Maya Solyu udah benar-benar keluar dari radiusnya. Otomatis Fluffy-nya hidup, tapi lihat dari adanya Hanzo dari Reina yang kalau misalkan udah benar-benar ke shutdown Pinnacle Ninjanya, itu jadi slow banget movementnya, kelihatan di map, dan darahnya juga cuman recover 30%. Ya, bahaya itu. tapi untungnya dia dekat dengan arah pulang ya, jadi masih bisa untuk menjaga dan dibiarkan saja untuk Holy defense-nya nanti di arah bottom lane mungkin di mid lane. Ya, mid lane-nya pecah sih. Wing Queen-nya masih ada. Interturret. Itu depan kepala Moskov ya. Iya, damage dealt by Todak, tapi ya Venzu bisa dilihat di angka 53.000. Damage-nya benar-benar gede banget. Tapi coba kalian lihat ya, damage gede dari Franz. Venzu kill point berapa dari Onyx Prime? 1 poin. 1 poin. Karena balik lagi di sini, ini lawannya benar-benar badak-badak semua ya. Dengan Fluffy dan juga makan Aleva, The Way of Dragon bersama dengan adanya Maya Solyu.
Waduh, Even adanya satu Rod of Riot, tapi Aleva gagal untuk menyelamatkan dirinya. Fenzu dapetin pundi-pundi kill yang dia inginkan sekarang. Dan ngebuat akhirnya dari Evil Icon harus agak retreat dulu nih. Dan ini agak yang berbahaya nih dengan Evil Icon. Lihat Fenzu udah kayak gini. Wah, Pinnacle Ninja lagi dibuka dan terus-menerus mengganggu. Namun Reina yang masih bisa untuk menyelamatkan diri, tapi inner turret dari mid lane akhirnya runtuh juga. Yes, dan dengan only defense yang terlalu trigger, ternyata dari Onyx Prime makin besar lagi dari segi gold lead. Dari 2000 sekarang jadi menuju ke angka 4000. Tapi split push bisa dilakukan oleh Exor di arah bottom lane sana. Pergerakan dari Evil Icon kelihatan bahwa mereka benar-benar mancing banget ya team fight dari Onyx Prime. Kalau misalkan memang mereka tidak sanggup, mereka bakal coba cabut. Tapi di momen-momen mereka cabut itulah dimana jadi golden opportunity bagi Onyx Prime untuk push objektif. Ya iyalah. Iya, makanya 4-2 emang dari segi kill point, tapi lihat lebih rontok mana karetnya. Salah nendang tuh The Way of Dragon Virgi, nggak masalah, bisa coba lagi. Tetap positif, masih bisa untuk ada kesempatan berikutnya. Tapi Fluffy juga positioningnya sangat-sangat tepat, langsung menggeser badan, menyelamatkan diri dari tendangan yang dilakukan oleh Virgi. Yap. Dan lihat bagaimana dari Evo Icon mereka masih coba untuk setup dulu nih. Karena perbedaan 4000 kayak gini sebenarnya mereka masih bisa anulir nih. Dengan adanya show juga di arah top lane untuk Pakitonya. Dan SOD dari Exor. Ini yang benar-benar bakalan diandalkan banget sih sama Evo Icon dengan posisi setup kontes kayak gini. Wah, ini juga nih impact dari Fireball yang ngasih efek slow. Dari tadi meliling terus, jadi nggak terlalu berasa efek. Tapi Fluffy terlalu gegabah maju ke arah depan bersama dengan Rod of Riot tadi Aleva. Namun Onyx Prime kali ini menciptakan momen prime-nya dengan Lord yang mereka dapatkan. Bahkan Reina yang ter-shutdown, Reina yang ke-gap, Reina yang ketahuan. Ya. Ditangkap oleh anak-anak Onyx Prime di tangan Fenzu. Bahkan tadi dash-nya pun juga ketutupan dengan ada tembok ya. Makanya tadi masih bisa ditutup juga dengan adanya Fenzu bergerak dengan sangat-sangat bagus. Tapi out of nowhere, Exor again and again masih bisa melakukan split push di arah top lane. Jadi ini benar-benar sebuah pertukaran yang hitungannya sebenarnya masih Onyx Prime yang menang. Tapi kalau misalkan dibiarkan begini aja, Evo Icon lama-lama akan coba merangkak ke punggung dari Onyx Prime. Masih ada high ground defensive dari Exor harusnya. Yes. Piercing shot jadi harapan untuk mereka nge-defense. Karena mereka juga tidak akan membiarkan satu sama Israel. Tapi Onyx Prime ingin menciptakan momen tersebut. Mereka bakal coba, mereka ready dari segalanya. Virgi terutama, bakal Pinnacle Ninja Kensuke dimakan telak oleh Reina. Walaupun ada penukar Aleva, namun sekarang kali ini Fluffy bakal coba untuk dihantam, dilakukan strike. Tamat sudah riwayat dari Fluffy barusan. Reina terus berusaha, Reina terus menjaga, membuat dari Exor punya chance ingin defense dan mendapatkan point killnya. Ya, 2-2 untuk sekarang, tapi Reina pengejaran masih dilanjutkan kah? Karena melihat adanya Franz. Cuek sih dia harusnya. Selama itu Pinnacle Ninja, it's okay. Iya, tapi damage-nya tadi udah gede banget ya. Satu kali hit kayak gitu, Franz hampir kehilangan 2 bar HP-nya. Wah, skilling dari Evo Icon udah lumayan jadi. Tapi dari Onyx Prime bagusnya adalah mereka bisa dapetin 2 inhibitor turret kayak gini. Ngebuat mereka lumayan bebas nih untuk mengurangi adanya kekhawatiran pergerakan dari Exor yang selalu melakukan split push. Makanya kalau misalkan kita ngelihat, Exor udah lumayan bisa mengejar gold yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Prime. Dan Players Gold by Todak mengatakan bahwa Fenzu sekarang lagi di teratas dengan 12.400 gold yang dia punya. Harusnya udah full item sih kalau udah kayak gini caranya. Kalau nggak bikin level despair ya, si Halberd jadi item yang pangungkas. Si Halberd ya. Iya, karena udah pasti dibutuhkan itu buat ngelawan 2 hero tanker depan. Drianwe lagi kan. Ada Drianwe juga dan tambahan damage sekitaran 6% itu yang dibutuhkan banget. Dan ya full item di tangan dari Fenzu-nya. Sementara kalau kita ngelihat dari Exor, dia juga udah full item. Cuman bedanya di sini dia memfokuskan ke arah dari Trinity plus Malefic Gun. Dan kalau misalkan kita ngelihat ke Reina, damage-nya udah mulai sakit dengan Golden Staff dan juga Corrosion Sight. Dan satu lagi regular spear mungkin akan menuju ke arah Demon Hunter Sword sepertinya. Ya, bisa jadi ya. Tapi ini Fluffy-nya ngambil ke Blade Armor Oracle ya. Dan Chassis Pauldron-nya diambil sama Aleva. Jadi bagi tugas di sini ya. Bagi tugas. Yang satu mengurangi attack speed, yang satu membalikan attack speed-nya. Iya, kembalikan damage ya. Dari Blade Armor kan. Betul. Wow. Ya, kerja sama yang apik. Sebuah teamwork yang bagus. Ya kalau sekarang lihat bagaimana Fluffy yang bakal coba untuk dimakan, ini bakal lenyap seketika. Lenyap seketika Fluffy-nya. Yeah. Walaupun ada SOD juga, tapi kayaknya nggak akan sih. Nggak akan. Dibiarkan lagi untuk Lord. Ya susah sih kalau kayak gitu, tapi Reina masih coba untuk masuk. Oh, mencoba untuk
Berapa retribution yang hilang langsung. hilang seketika sih. Nggak pakai lama langsung hilang ya. Tapi ya tadi Fluffy, karena balik lagi ya dia pakai Vengeance. Sebenarnya bakalan jadi bagus banget kalau misalkan emang teamfightnya lagi 5 on 5. Tapi kalau misalkan untuk open bush sendirian agak tricky ngebawa Vengeance kayak gitu. Masalahnya dengan Virgi juga kan ngebawain Cho. Itu dia. Jadi pick off tuh chance-nya gede gitu loh pada Icon. Oke, West turret ke arah bottom lane-nya udah langsung lenyap di tangan Tenzu juga. Even Lordnya belum berjalan, Ji. Lordnya baru aja muncul. Tapi pressure yang dirasakan oleh Evos Icon besar sekali. Onyx Prime, mereka menolak kena match point dari Evos. Iya, dan ngelihat dengan adanya defensif dari Evos Icon, berarti ini kuncinya juga ada di tangan dari Fluffy ya. Setidaknya untuk bisa memegang Buset arah deh. dari Venzu-nya, cuman Reina tutupin dulu J. Pinnacle Ninja-nya. Gigi Trija juga nggak ada rasanya. Tapi The Way of Dragon Flicker matang, perhitungan matang. Fluffy tumbang, bahkan sekarang dia nggak belakang Rene nggak sempet ngapa-ngapain. Ada Alepa yang mulai dituju oleh Kensuke juga. Sentoren dan akhirnya Franz tahu. Franz siap membuat dari Prime jadi 1-1.